Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian kelanjutan dari cerita yang telah kita dengarkan dalam bacaan Injil hari kemarin. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, ia pun memerintahkan para murid untuk segera naik ke atas perahu, sebab mereka akan berangkat lebih dahulu ke seberang, yakni ke Betsaida. Yesus pun menyuruh orang banyak itu pulang, dan setelah itu ia pergi ke bukit untuk berdoa. Para sahabat yang terkasih, di sini kita menimba keteladanan iman, bahwasanya Yesus sendiri pun menunjukkan kepada kita sekalian cara hidup yang sungguh tidak pernah meninggalkan yang namanya relasi dengan Allah Bapa. Ia selalu berdoa di tengah karya dan pelayanannya di dunia. Demikian pun sekiranya dengan kita sekalian, umat beriman. Sudah seharusnya kita juga mengerjakan hal yang sama di tengah kesibukan hidup kita. Adakah kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai bentuk pengungkapan relasi kita yang terdalam dengan Sang Pencipta? Diceritakan lebih lanjut bahwa ketika para murid sudah berada di tengah danau dan Yesus tinggal seorang diri di daratan, Yesus melihat betapa kewalahan para murid mendayung perahu mereka, sebab perahu mereka dihantam oleh angin sakal. Yesus pun datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Dan melihat akan hal itu, betapa terkejut dan ketakutanlah para murid. Mereka mengira kalau Yesus adalah hantu. Yesus memperlihatkan kuasa ilahinya yang sungguh melampaui batas nalar manusia. Ketika para murid ketakutan, Yesus berseru dan menenangkan mereka. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Para sahabat yang terkasih, seruan Tuhan Yesus ini tidak hanya diperuntukkan kepada para murid kala itu, melainkan juga kepada kita sekalian yang mengimani Dia. Ya, tanpa dipungkiri, hidup kita kerap diliputi dengan rasa takut, khawatir akan banyak hal, dan membuat kita menjadi tidak bebas dalam menjalani hari-hari hidup kita. Hari ini melalui sabdanya, iman kita sekalian semakin diteguhkan, bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Maka dari itu para sahabat yang terkasih, mari kita tingkatkan rasa percaya kita. Milikilah iman yang kian mendalam dan kita pegang teguh sabdanya yang menyelamatkan ini.
Biarlah hidup kita berjalan seturut rancangan dan kehendak Tuhan Allah. Menanggapi kuasa Tuhan Allah diperlukan keterbukaan hati, mau percaya penuh, maka sabdanya mengubah hidup kita menjadi semakin lebih baik. Pelajaran berharga bagi kita dari pengalaman para murid yang kita dengarkan tadi. Kendatipun mereka telah menyaksikan hal ajaib yang dikerjakan oleh Yesus, ternyata mereka juga belum mengerti dan dikatakan bahwa hati mereka masih tetap degil. Inilah tantangan iman yang sekiranya juga terus kita hadapi sampai hari ini, yakni melawan kehendak daging yang tak menentu. Maka dari itu para sahabat yang terkasih, dibutuhkan kerendahan hati terus-menerus. Beriman yang disertai dengan kerendahan hati menjadikan kita orang-orang yang dimerdekakan dalam segala pergumulan dan situasi kondisi hidup kita. Semoga kita sekalian dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.